Itu Bang Zuman tidak berani dia. Dia tidak berani layan DM itu. Saya DM untuk dialog Tuhan, tidak mau dia. Aduh, Mikana. Dialog dengan saya Mikane itu sama dengan apa? Sama dengan dia lari telanjang bulat keliling Monas 100 kali. Itu namanya dia menelanjangi dirinya sendiri. Ayo, siapa lagi pasiennya? Sini. Itu Ada si pasien baru. Siapa? Adul, silakan Dul. Bang Juma. Bang Juma. Iya. Masa Gimana? Bang Juma Gimana, itu Om? malu-malu. Gimana, Om? Apa masalahnya? Masih kecil tuh Gurunda. Ya, saya tahu beliau lahir prematur. 37 Masalahnya tahun. ini Bang Ya, Bang Juma. siap. Apa itu Ya. masalahnya? Papa namanya Allahmu beda sama papa namanya Tuhan Musa, beda. Kalau Tuhanmu? Tuhanku, Iya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, yang Yesus itu. Bahas Yesus, jangan disembunyikan anaknya orang yang kau tuhankan itu. Tidak, Tuhanku Bapa, Anak dan Roh Kudus Itu yang Esa. itu Tuhannya Yahudi yang mereka sebut dengan sebutan, dengar, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim, Eloah, Hasem, Tidak, Adonai. Tuhanku Bapa, Anak dan Roh Kudus yang Esa. Diam dulu. Itu adalah Tuhannya Yahudi yang kalian ambil di dalam kitabnya mereka dalam bentuk Septuaginta. Harus sadar kelas dulu. Jangan mengklaim Tuhannya orang. Tuhanmu itu namanya Yesus. Roma 14 nomor 9. Tidak lengkap itu. Ini tak ajarin. Bapak Tuhanmu itu namanya Yesus. Bukan Bapak. Bapak itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Kau Kristen paksa itu saya. Yesus. Cuma kepada satu, kepada anak. Kau ini paksa-paksa Nah, itu Kalau dia. framing jangan begitu. Makanya Tuhanmu itu anak Yesus. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Saya Bapa, Anak dan Roh Enggak, Kudus. itu bukan Aku dan Tuhanmu. Bapa adalah satu. Jikalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Nah, itu coba lihat. Jika kau Nah, melihat aku, ini. kau melihat dia mengutus aku. Diperkuat Itu lagi udah jelas sama bagi siapa kita. ini? Diperkuat sama Kristen bahwa siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Berarti Yesus adalah Bapa. Jadi aku bawa lagi Tuhannya Yahudi. Jangan bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa. Kekristenan sama orang Yahudi itu saling berkait. Oh, nggak ada hubungannya. Sedikit pun tak ada. Nggak bisa dipisahkan. Oh, nggak bisa, Yesus nggak kan orang bisa. Yahudi. Ya, Yesus. Sebutnya orang Yahudi. Yesus, oke. Yesus orang Yahudi. Kristen orang apa? Udah jelas. Jelas apanya? Kenapa? Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Kristen itu kan nama cemoohan dari Dan di itu Antioquia. adalah Siapa yang dicemooh di situ? Itu bukan. Dicemooh itu di siapa? Siapa yang dijadikan sasaran hinaan di situ siapa? Orang Yahudi atau Murid-muridnya pengikut Paulus? kan. Pengikut Paulus atau pengikut Murid Yesus? Paulus. Murid Nah, Anda Paulus. Itu kalau pintar. diskusi itu harus back to the basic, Pak. Jangan mengatakan Anda benci dengan orang Yahudi terus Anda meninggalkan bahwa kekristenan itu bukan dasar dari orang Yahudi. Dengar. Gitu loh. Kekristenan itu Dengarkan dasar dari saya. orang Yahudi, Pak. Oke. Sekarang kalau Kristen berasal dari Yahudi, tunjukkan Yahudi mana yang mengajarkan ibadah hari Minggu. Hitungan 10. 1, 2, Semuanya orang Yahudi pada 3, saat itu kan kebangkitan Tuhan Yesus. 5, Cuma 6, Yahudi yang Udah banyak orang Yahudi. 7, Kalau mau pakai data. Kirain dia 8, Yahudi sekarang yang 9, 10, gol, itu ada ada. seluruh Tanyakan ada yang ditanyakan Mbak Mikana tadi gini loh Mbak. Udah nggak usah Mikana udah kencing celana, nggak usah bahas itu. Sekarang tunjukkan aja dulu. Tunjukkan aja dulu. Tunjukkan kepada saya Yahudi mana, Rabi siapa yang ada di sinagoge, yang memegang kebijakan, yang mengajarkan ibadah minggu di gereja tempatnya perkumpulan orang-orang pemakan babi dan tidak bersunat. Jawab.
Sudah saya jawab, boleh saya jawab? Ya, saya lebih silakan. baik memakan babi daripada meminum Ya, bro. kencing unta, makanya nggak butuh Silakan, bodoh. silakan kau makan babi, nggak ada urusannya dengan saya. Kenapa Kau jawab cuma saya pertanyaan gini? saya. Kau Gimana jawab pertanyaan saya, silakan. menyembah Allah SWT-mu itu cuma. Silakan. Gimana Sebentar, Ibrahim sebentar Pak, menyembah sebentar Allah Pak. SWT-mu itu? Supaya tertib. Yesaya Gini loh, Pak, 5:16. gini. Tuhan Yesus sendiri Tuhannya ngomong. Yahudi maha suci lagi maha tinggi. Binsar, sebentar Binsar. Jangan ganggu teman Kristennya, jangan ganggu Oke, Binsar. nah sekarang kembali fokus, buktikan bahwa Jadi Kristen gini, itu oke, berasal Bang Juma, dari sebentar, aku jawab Yesus. dulu, jangan kebanyakan tanya Bang Juma, nanti marah ngawur Buktikan jawabannya. Gini. bahwa Kristen Yesus penyembah datang, Yesus dia itu lupa. berasal dari Yesus. Udah, silakan. Bang, sebentar Bang Juma, sebentar gini loh. Ketika Yesus datang, dia berbicara kepada perempuan di Samaria, ya kan? Perempuan yang di sumur itu orang Samaria itu, dia mengatakan pada hari ini orang tidak akan menyembah menghadap kemanapun, batu itu akan diruntuhkan karena Mesias Begitu telah dalilmu, lahir. dalilmu Jadi jangan kalau kau misalnya- ngarang-ngarang. Ya saya, Jangan kau ngarang-ngarang. Oke, saya baca jangan. aja. Ya, silakan. Saya baca aja sebentar. Silakan. Bentar ya. Itu percakapan perempuan di Samaria sama ini, sama Tuhan Yesus. Sudah jelas sendiri. Benteng itu akan diruntuhkan antara batasan-batasan itu karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Makanya bait suci terpelajari Ngawur. juga. Ngawur. Jangan kau campur adukan Bagi Anda ajaran ngawur, bagi Kristenmu. kita itu benar. Kawan, Orang punya pendapat kawan, sesuai dengarkan fakta. saya kawan, dengarkan saya. Semua. Jangan kau campur Diam adukan dulu, semua ajaran kau bodoh. Kristenmu dengan ajarannya Yesus. Jangan. Cuma Jangan, diam kau. jangan. Kau tunggu Dudukkan dengan ajaran penjelasan. Yesus itu pada tempatnya dulu. Baru kau nebengkan agama yang muncul beberapa abad kemudian bernama Katolik ini. Ajaran Muhammad yang ada di abad ke-7 itu dengan Saudara, jangan kau campur adukan ajaran Yesus dengan ajaran kalian. Kau Jangan. juga cuma berdiri sendiri ajaran kalian itu yang ada di abad ke-7 Iya, itu. memang Ya udah, betul. ngapain? Memang. Nah, sekarang kau tunjukkan bukti bahwa agamamu Kita itu Kristen, adalah ajaran goblok Yesus. Gitu loh. Buktikan. Mana? Apa yang bisa kau buktikan bahwa ajaran Kristen itu agama Yesus, ajaran Yesus? Mana buktikan? Binsar, jangan ganggu dulu Binsar. Kenapa sih Binsar ini? Ayo, ada nggak bukti yang bisa kita lihat? Yesus itu juru selamat. Selamat itu shalom. Shalom Pertanyaan- artinya salam. pertanyaan Salam Bang itu Bung Juma itu Islam. bukan Yesus fundamental. juru Islam. Ayo, tunjukkan. Di mana dalilnya? Yesus itu mengenal Kristen. Rindu saya. Pertanyaan Bang Silakan. Juma itu bukan fundamental gini loh, sebentar. Bang Itu Juma. Jangan fundamental, potong dulu Bung. kalau jawab. Kristen Karena pada saat- tanpa ajaran Yesus. Sebentar Bang Juma. Berarti siapa Kristen makanya ini? Bang Juma ini nggak bisa dengar jawaban orang. Enggak, masalahnya kau nggak Gini bisa loh, menjawab. Ketika Kau Tuhan Yesus turun kalau datang. kau nggak bisa jawab, Loh, ini turun. saya mau jawab ini. Silakan. Loh, ini saya mau jawab ini. Silakan. Jangan banyak bicara. Jawab. Makanya langsung. ketika Yesus datang, itu dia bercakap dengan perempuan di Samaria, ya kan? Dia mengatakan bahwa batasan-batasan ini akan diruntuhkan. Karena pada batasan-batasan itu Mesias telah lahir dan Mesias telah mati. Itu semua sudah diruntukan. Jadi Kau mau ngomong ibadah apa? hari Kau apapun ngomong jadi apa? masalah. Kau ngomong apa ini? Loh, kan Bang Juma Mana mengatakan, dalil? ada di mana Dalil. orang Yahudi. Dalil. Ya ini aku sebentar aku cari sebentar ya. Kita butuh Di Facebook informasi masih satu. dari wartawan. Silang mana? Wartawannya mengatakan apa? Silakan. Ya, itu percakapan di perempuan di Samaria kan sama Tuhan itu Dalil. sudah jelas itu. Kita butuh dalil. Kita baca surat kabarnya tertulis di mana? Apa judulnya? Wait a minute. Sebentar. Cuma kau kalau orang lagi berdiskusi kau dengarkan baik-baik. Robert. Kau diam Robert. Kau ngatur-ngatur sini. Enak aja. Diam kau Kasih Tom. kesempatan semua yang Mikana bicara. saja sudah lari. Mikana sudah lari kencing-kencing. Sudahlah kalian. Diam dulu kalian. Terlalu takut kau Cuma. Terlalu takut kau menerima penjelasan daripada Kristen, makanya terus kau Satu-satu. membantah. Karena yang disampaikan semuanya Nggak bisa ngerti ngomongnya. bohong. Dusta. Kau baca goblok di dalam semua, Yesaya kau 43 Bagi ayat Anda itu 11. bohong. Semua yang disampaikan itu bohong, dusta. Koran, berita surat Saya kabar. tanya, Makanya coba. buka Makanya apa? buka muncungmu itu. Karena muncungmu itu seperti muncung onta. Tolong tunjukkan dalilnya. Sederhana loh Bang. Tolong tunjukkan dalilnya. Yesus ini memberikan legitimasi untuk ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Coba mana bukti dalil? Kalau supaya kita bisa paham, oh ternyata Kristen ini betul dari Yesus. Mana? Coba. Biar ku tunjukkan samamu ya. Biar ku tunjukkan Ya. samamu.
Silakan Dengar ya. Bang, silakan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Kenapa larinya ke Tuhannya Apa juru selamat di sini? Yahudi, Cak Ayu? Dengar dulu. Makanya kau takut kalau dijelaskan kau ketakutan Juma. Saya Iya. tidak Kau minta dengar Anda dulu menjelaskan firman Tuhannya ini. Yahudi. Oh, ini dari Yesaya 43 ini Itu perjanjian kitabnya lama biar kau tahu. Yahudi, Yang menyampaikan saudara. loh, makanya kau jelas. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar dulu. Makanya muncul Itu Tuhannya rusak Yahudi. mulutmu seperti Itu Tuhannya Yahudi, jangan memalukan. Jangan memalukan. Tuhannya Yahudi jangan dibawa-bawa. Yesus anak Maria yang kamu sembah itu coba. Jangan kau bawa-bawa. Yang punya Tuhan masih beragama Yahudi hari ini. Kamu itu nyamar-nyamar aja. Tolong saudara. Tunjukkan bukti akurat nih, kesempatan kalian nih. Tunjukkan bukti akurat. Kristen agama pemakan babi ini, ajaran Yesus itu loh. ketakutan kau Juma. Kau ketakutan asal menjelaskan firman Tuhan yang disampaikan kau ketakutan. Karena Itu sebenarnya kau kitabnya tidak punya Yahudi ilmu. tak ada hubungannya dengan Yesus, Pak Bom. Loh, kitab Yahudi, kitab perjanjian lama, itu semua menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Alamak. Menubuatkan tentang keberadaan Yesus. Kata Biar siapa? kau tahu. Kata Loh, siapa? Ini dengar kau baca firman. Dengar dulu firmannya nih. Akulah Tuhan. Ya, itu ini Tuhannya siapa yang Yahudi. bilang ini? Akulah Tuhan. Itu Hasem yang maha suci lagi maha tinggi yang sedang berfirman. Biar kau tahu dan tidak ada juru selamat. Siapa juru selamat itu? Ya hanya Kecuali Yesus. Tuhannya Di Bani dalam Israel juru selamat. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 Juma. Di dalam Lukas 11 ayat yang kedua Juma. Gak nyambung Biar loh. kau tahu itu mengacu kepada Yesus adalah juru selamat. Iya, yang lahir sebagai tuan. Ngaur. Di gereja atau jemaat kau bisa kau tipu, jangan di hadapan Bang Suma. Oke? Nggak pakai yang kayak gitu-gitu pakai. Coba lihat Mikana tuh, karena tahu Bang Suma langsung kabur. Dia tahu kelas, sadar kelas. Nggak ada yang bisa kau tipu di sini. Telah lahir hari ini juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir. Nggak ada itu, nggak ada. Jangan bawa-bawa. Ayo sekarang tunjukkan nih, tunjukkan saudara. Silakan. Tunjuk. Bang, kamu orang yang paling tahu kan, jadi aku tanya, aku Katolik. Ya, Yang silakan. pertama menyebarkan agama Katolik itu siapa? Yang pertama mengajarkan agama Katolik itu Paulus. Kamu salah. Apa? Kenapa? Itu Yohanes yang sebagai paus enggak. pertama di Roma, berpusat di Roma. Kamu salah. Paulus yang mengajarkan pertama kali. Mau Kamu- bukti? Mau bukti? Saya kasih bukti dong. Kamu kutip dari Alkitab mana? Di kitabmu dong. Saya nggak kitab bisa itu banyak versi. ngarang-ngarang, harus pakai kitabmu. Mau Jadi bukti? kitab kamu itu banyak versi, Mau Bang. bukti? Kalau kami Katolik Deuterokanoni. Oh, enggak. Terlalu suci kitab suci Al-Quran untuk membahas agamamu, enggak. Yang mengajarkan Anda. Katolik pertama kali itu siapa? Mau bukti? Yang Kau mengajar butuh- Katolik pertama. Iya, kau mau Katolik berapa waktu- data? Saya kasih. Kamu mau berapa data? 1, 2, 3, 4? Oke, aku Satu bagi aja kau dulu. jelaskan 5 menit lah. Oke, baik. Di dalam Galatia 2, Paulus mengaku aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Oh, jadi pendapat Anda bahwa yang tidak bersunat itu kami Kristen begitulah. Ya, tadi nggak bahas Kristen loh. Tadi Anda bertanya Katolik. Ya, Katolik lah sama juga kan. Oke. Dan yang bersunat itu di mana ya? Pengikut Yesus bersunat atau tidak? Kalau sunat itu menurut tradisi. Saya tidak tanya sunat itu apa. Saya tidak tanya sunat itu apa. Saya tanya murid pengikut Yesus bersunat atau tidak? Tidak. Ada yang bersunat. Paulus diutus ada yang menurut bersunat, ada Paulus. yang tidak. Cumi-cumi dikasih roh, diam dulu. Paulus menurut pengakuannya, dia diutus kepada siapa? Orang yang tidak bersunat, ia mengelilingi orang Yahudi hari itu, orang Roma kan? Roma agama yang Pertanyaannya banyak sekali. Pertanyaan fokus yang mana ini Bang Juma? agama Satu-satu dulu. yang diproklamirkan oleh Roma sebagai agama kekaisaran pertama kali adalah Katolik. Berarti yang mendirikan Katolik siapa? Bisikin saya. Paulus, pintar. Kenapa Bang Juma benci sekali sama Bang Paulus ya? Loh kok saya benci? Saya Iya, menguraikan, kalian kan sangat benci sekali. Oke, Karena ini Bang Yesus Juma juga tanya. membencinya. Yang tadi Bang Juma tanya, Bang Juma sebentar, Yesus satu-satu juga jawab aja, Bang membenci Juma. Paulus, Bung. Yesus sangat membenci Paulus.
Mau dalil? Yesus yang memilih Paulus kok dia membenci Paulus, gimana sih ceritanya? Kata siapa? Kata siapa Yesus memilih Paulus? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa Sampai Yesus matanya memilih buta, Paulus? Yesus yang kau aniaya itu. Kata Ya siapa? kata Alkitab. Kata surat kabar. Nah, jadi kalau gini loh, Anda ingin dengar, saudara, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih? Bukankah aku Yesus yang memilih engkau yang 12? Tak ada Paulus di situ. Paulus sendiri yang mengaku dipilih. Pada saat perjalanan ke Damsyik, kena kau di sini. Di situ, lo dengar dulu Bang Juma, aku jelasin dulu. Maksudnya untuk Yudas. Dengar dulu bang. Bukan untuk Paulus kau. Pada saat perjalanan ke Damsyik, itu Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus. Oke, dan dia bagus. mengatakan, Tuhan siapakah kamu? Oke. Langsung Tuhan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya Oke. itu. Dari mana Dan Anda sekarang tahu? pergilah ke sana. Dari mana Anda tahu bahwa itu Dia adalah lihat Yesus? kitab, Pak. Dari mana Anda tahu kalau itu Kan dia Yesus? sendiri mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau Makanya setan datang Rasul mengaku Petrus Yesus, pun mengesahkan. Kalau setan penyesat Rasul datang Petrus pun- mengaku Yesus, boleh nggak? Dengar Bang Juma, Rasul Petrus pun mengesahkan bahwa Paulus termasuk salah satu dari rasul itu. Saya ulang, Gitu, saya ulang, karena saya Petrus ulang. kan rasul besar. Kalau penyesat datang mengaku Yesus, boleh nggak? Loh, apa buktinya dia mau penyesat? Coba. Oke, Anda bisa harus buktikan dia penyesat. boleh. Boleh kasih waktu Apa saya? buktinya? Silakan. Oke. Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Kata Yesus. Omar, bukan Nabi Muhammad tidak pernah memakai nama Yesus, kampret. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ada cahaya datang kepada membawa Yesus. cumi-cumi, diam dulu. Ada makhluk halus datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Bisa jawab. Ya, silakan. Nah, pada saat itu Bang Juma harus kalau bertanya itu apple to apple. Anda membawa tesis satu, lari ke tesis yang lain. Loh, Ayat harus. yang tadi Anda bawakan itu beda dengan Harus. tesis yang Bible pertama. itu harus kita Sebentar, Bang kaji, Bung. Juma. Silakan. Nah, ini kan Bang Juma potong-potong, jadi nggak bisa. Ya, ini. silakan. Gini Fokus loh, ya, fokus. Tuhan Yesus Jangan kemana-mana. sendiri mengakui, Bos ada telepon mas. Bos ada telepon mas. Silakan teman-teman. Tadi Bang bilang itu Katolik kok Paulus yang mendirikan. Kok kenapa Paulus pertama itu kenapa Santo Petrus? Itu pengakuan kalian. Sejak kapan Petrus ke Roma? Ada bukti sampai sekarang Paus. Saudara, apakah Paulus itu berbohong? Kutanya dulu samamu. Oke, saya lanjut lagi Bang Juma. Sorry, tadi ada telepon. Sorry, gini Bang Juma. Yesus itu dia mengatakan bahwa akulah Yesus, dan itu diteguhkan dengan murid-murid yang lain juga. Rasul Petrus juga meneguhkan bahwa Paulus salah satu dari rasul itu. Jadi kalau Bang Makhluk Juma, itu kan? Bang Juma menuduh, sebentar Bang Juma, sebentar, jangan dipotong. Kan tadi Anda bicara, saya diam. Ketika Anda menuduh bahwa itu Yesus yang ngomong itu bukan Yesus, Anda harus punya bukti yang kuat bahwa itu bukan Yesus. Jangan memakai ayat yang lain berbeda dengan konteks yang ayat yang Anda tanyakan di awal. Itu sudah nggak fair. Harus apple to apple dong. Gitu loh Bang Juma. Paham nggak? Silakan. Oke. Sekarang Yesus berkata bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Mengaku Yesus. Jadi Anda berpikir bahwa penyesat itu
Anda Jangan mungkin kau- sudut pandang Anda berbeda. Bang Juma nggak apple to apple. Jangan kau Dia percaya. sendiri mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Pada saat Paulus Paulus dipilih, dia punya mujizat juga banyak, bisa membangkitkan orang mati, dia bisa dan sebagainya, menyembuhkan Oke. orang sakit, dia bertemu dengan rasul-rasul yang lain dan diteguhkan dengan rasul yang lain. Itu secara fundamental sudah sah bahwa dia adalah rasul. Sekarang bagian Anda membuktikan kalau Anda Sekarang- menuduh rasul Paulus bukan rasul, Oke. bahwa Yesus Baik. itu yang ngomong Baik. akulah Yesus bukan ini, Anda harus bisa membuktikan gitu loh Bang. Jangan Anda melompat ke ayat yang lain untuk menuduh ayat yang pertama. Itu tidak fair namanya. Oke, baik. Sekarang begini, percayakah Anda bahwa Yesus berkata akan ada penyesat datang mengaku bernama Yesus? Percayakah Anda kepada Yesus? Iya percaya, sangat percaya, tapi Oke. itu bukan tentang Oke. soal rasul Oke, Paulus. baik. Zaman Baik. beda Sudah. Berarti penyesat ketika datang mengaku dengan nama siapa? Yesus dong. Siapa? Bang, yang penyesat itu di dalam Yesus dong, dunia ayat itu kan modern berkaitan dengan kamu, Yesus. Bang. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus, betul? Beda Bang Juma. Beda. Pada saat itu ada mujizat Bang Juma. Kalau saya cuma ngomong Bang Juma, saya adalah Yesus dan tidak ada kuasa di situ. Pembicaraan orang. Bang Juma jangan tertawa karena tertawa sama Anda tidak. lucu aja, lucu. Anda menabrak logika Anda sendiri. Anda menyanggah Loh, makanya logika Anda gini aku sendiri. jelasin, Bang Juma. Yesus Dengar, Bang Juma, berkata, ya. Dengar. waspadalah kepada planos Juma. penyesat. Diam dulu. Waspadalah kepada penyesat lanjut. yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang. Akulah Yesus. Dia mengaku Yesus. Sekarang begini, aku tanya Astagfirullahaladzim ya sama Allah Bang ya Juma. Karim. Saya bisa nggak mengaku diri saya adalah Tuhan? Bodohkan orang, Bang. Dosa. Bang, Penyesat saya tanya itu satu aja, itu ada datang. kaitannya Menurut dengan Yesus, itu. penyesat itu datang mengaku dengan bernama Yesus. Kok Anda bingung ya? Kenapa nggak Bang, jujur? gini loh. Coba Bang Juma jawab pertanyaan saya satu. Bang Juma satu aja jawaban pertanyaan saya. Bisa nggak saya mengaku diri saya Tuhan? Bisa? Bisa. Ya, Anda ini Halo Bang Juma. Itu Anda mengatakan Untuk saya membuktikan adalah bahwa Tuhan. saya adalah Tuhan, saya harus punya otoritas dan kuasa, betul kan? Oke, Betul kan? oke. Saya adalah Tuhan nih. Saya adalah Tuhan rumah contohnya. Ya. Saya punya kuasa di rumah tersebut. Sama Oke. seperti pada saat Rasul Paulus dia bertemu dengan Yesus, itu ada kuasa yang terjadi. Paulus di situ bertobat dan di situ Paulus Oke. matanya menjadi buta. Itu kuasa Ya. yang terjadi Bang Juma. Oke. Boleh Anda saya menuduh jawab? dengan tesis yang itu dengan pakai ayat yang lain bukan ditujukan sebentar, dengan ditujukan di ayat yang itu gitu loh. Ayat itu Oke. memang benar ada, tetapi bukan untuk Rasul Paulus. Itu nanti waspadalah ketika ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus, mengaku dari dia adalah Yesus, tapi bukan konteksnya di Rasul Paulus itu. Gitu Bang Juma, harus apple to apple dong. Karena di situ Ya. ada pertobatan, ada kuasa terjadi, ada mujizat terjadi gitu kan Bang Juma. Lanjut. Oke, dengarkan baik-baik. Pasang kuping, pakai otak. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat nih, penyesat. Tanda-tandanya seperti apa, guru? Dia akan datang mengaku Yesus. Satu. Oke? Satu tuh. Penyesat ini datang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu ada. Ada yang datang ngaku-ngaku Yesus. Satu. Kalau Anda tidak memahami, kalau Anda tidak percaya atau tidak mau terima penyesat itu yang datang kepada Paulus, tolong tunjukkan bukti lain. Ada penyesat datang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu datang kepada siapa? Kalau bukan yang datang kepada Paulus, lalu datang kepada siapa? Silakan. Oh, jadi begini, Bang. Oke, Jadi aku jawab ya. Gini loh Bang, cuma gini, sebentar Bang. Let me finish. Jadi supaya clear. Saya bisa mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Itu sangat gampang sekali. Cuma ngomong doang cuma gampang. Tapi bisa nggak ketika saya mengatakan bahwa saya Tuhan, saya punya kuasa. Yang membuktikan saya adalah Tuhan adalah kuasa itu. Akankah ada terjadi mujizat ketika saya mengatakan seperti itu? Sama dengan kasusnya Yesus sama Paulus. Ya kan? Ketika dia ngomong begitu sama Paulus, itu ada kuasa, ada mujizat terjadi. Ada mujizat ilahi terjadi. Paulus matanya menjadi buta. Iya kan? Nah, di situ dia mengatakan bahwa ketika terjadi seperti itu, Paulus punya karunia-karunia yang dahsyat. Itu adalah kuasa yang terjadi, efek manifestasi daripada pertemuan dia dengan Yesus.
Kalau cuma mengatakan Yesus yang mengatakan aku adalah Yesus, bisa nggak Yesus yang mengatakan mengakui bahwa akulah Yesus itu punya kuasa? Dan di situ mengatakan bahwa Yesus itu punya kuasa di situ, mengubah Paulus matanya menjadi buta. Dan setelah itu Paulus punya seluruh karunia yang dimiliki oleh rasul-rasul yang lain gitu loh. Bang, itu jelaskan terlampau. Itu otoritas yang Oke, satu. Dengar, satu. Bahkan dia pasti berbuat baik. Melakukan banyak mujizat kan. Dengar, satu. Kenapa aku bilang penyesat? Satu, dengar dulu. Yang pertama, penyesat itu mengaku Yesus. Anda tidak bisa memberikan kandidat selain Paulus yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus. Itu dulu. Satu itu ya. Satu. Yang kedua, Anda menggombar-gembirkan Paulus buta. Ingat Matius 12 nomor 22. Tanda-tanda orang kerasukan setan buta. Yang ketiga, dengar baik-baik. Menurut Yesus nih, tanda-tanda orang yang kedatangan Yesus palsu bisa melakukan mukjizat. Dalilnya di mana? Matius 24 nomor 24. Tiga hal ini, Bung. Yang pertama, Anda tidak bisa menunjukkan kandidat selain Paulus yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus. Hanya Paulus. Yang kedua, tanda-tanda orang kerasukan setan, matanya buta. Matius 12 nomor 22. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang ketemu dengan Yesus palsu bisa melakukan mukjizat dahsyat. Jadi Jangan jadi. Yang pertama urut tiga ini dulu. Begini, Yang bentar. pertama, ada nggak kandidat selain Paulus yang bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus? Yang kedua, tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang kedatangan Yesus palsu mampu bermukjizat. Sangga itu dengan dalil. Silakan. Pulpennya apa di sini mana ya? Aku tanya tadi, Coba yang tanya, selain Mama. Paulus yang membuat mujizat itu siapa kalau kerasukan setan, Bang? Itu jangan bantah dulu dalil saya. Jawabannya bukan di situ, Pak Morgan. Silakan. Jadi gini, makanya saya mengatakan tadi Bang Juma, kalau ada bertanya itu harus menyambung dengan tesis yang satu, jangan lari ke tesis yang lain. Akhirnya jadi ribet kayak begini. Nggak bisa, Bible disajikan bukan data per data. Sebentar, Bang. Bible itu sekaligus satu kitab yang harus diajarin satu kitab, harus dipelajari satu kitab. Oke, saya akan jawab. Gini loh. Silakan. Selain tanda-tanda itu, makanya ujilah setiap roh di Kristen itu ada ujilah setiap roh. Yang pertama Ada dari dulu, roh dari Tuhan, ada Bang. roh dari Siapa setan. kandidat selain Paulus makanya. yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus? Itu dulu selesaikan. Sebentar Bang Juma, sabar. Jangan lari ke situ dulu. Makanya ketika Rasul Paulus dia sudah diteguhkan oleh Rasul. Di situ Rasul-Rasul yang lain juga mengakuin, bahkan Rasul Petrus itu mengakuin bahwa kerasulan Paulus itu disahkan. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan Rasul? Anda siapa? Sedangkan Rasul Petrus saja mengakui kerasulan Rasul Paulus. Gitu loh. Itu salah satu tanda juga, gitu loh Bang Juma. Anda belum menjawab poin pertama. Tidak bisa diperdebatkan lagi karena Rasul Petrus itu Anda yang belum ikut bersama menjawab. Yesus. Dia lihat mujizat Yesus. Dia kemana bangkitkan orang mati. Dia lihat Itu doktrin. Bukan doktrin, itu kenyataan. Itu Dan Rasul Paulus itu doktrin. banyak Saya menulis minta kitab. kandidat Itu yang didatangi membuktikan. makhluk halus ngaku Yesus selain Paulus itu siapa? Yohanes, kitab Wahyu. Tuh dua. Siapa lagi? Ananias. Ananias, ya. Ketiga-tiganya ini adalah pokok pondasi agama Kristen. Ada nggak di luar? Ada nggak di luar daripada ketiga makhluk ini yang kedatangan makhluk halus ngaku Yesus? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nah, udah selesai. Jadi yang dikatakan Silakan, penyesat yang Anda datang mau menyimpulkan mengaku bagaimanapun silakan. Enggak, bukan Dulu begitu. ada Bukan hak begitu. Anda interpretasi percaya Anda. kepada Bible kan? Yesus mengatakan Of course, saya penyesat itu datang memakai nama Yesus. Ternyata Loh, tiga-tiganya itu beda didatangi makhluk halus ngaku konteks. Yesus. Yang Anda tanyakan itu beda konteks pada saat Yesus mengatakan seperti itu. Beda Itu bukan konteks. pada saat Yesus mengatakan Beda di Paulus konteks. itu. Beda konteks. Harus Maksudnya satu gimana? level. Konteks yang apa Kalau yang Anda Rasul inginkan Paulus kemudian? Itu, buktinya sudah banyak. Saudara, Rasul Paulus itu Bible buktinya udah saudara banyak bahwa itu. kerasulan dia itu dinyatakan gitu loh. Bible saudara Bang itu Juma. disusun berdasarkan penyelidikan. Jangan konteks-kontesan. Jangan. Yang tiba di Indonesia ini satu bundel.
Sudah terkliping kitab Anda itu. Maka kita mengurai, kita bahas isi kandungan di dalamnya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan Anda ini berkata akulah dia. Sabar dulu. tapi Anda Dan berkata, menyimpulkan, Anda dan berkata menginterpretasi akulah sendiri. dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu cakupan yang ada di Bible. Begitu kita kaji Bible, ternyata yang mengalami pertemuan dengan makhluk yang mengaku Yesus ada 3. Ananias, Paulus, dan orang yang dikira Yohanes di Pulau Patmos. Dan 3-tiganya adalah penguat ajaran Kristen. Berarti kesimpulan akhir adalah, sementara adalah, makhluk yang datang mengaku Yesus, satu-satunya hanya datang ke Kristen. Ada nggak di luar Kristen mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus, akulah Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Banyak Kristen yang berbuat baik bang. Ada yang mendekatkan. Nggak ada, Bung. Nggak Apa ada. nggak nyambung dengan pertanyaan? Sampai bertanya sendiri, sampai bingung sendiri. Kasih naik dulu Bang Edis. Kasih naik dulu Bang Edis itu di bawah. Kasih naik. Nggak ada. Gimana dong? Jadi makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus inilah yang kemudian mendirikan agama Kristen. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Karena agama Kristen itu diajarkan oleh makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur terlontar sampai ke barat. Nah itu baru Yesus yang asli, yang datang ke Paulus, yang penulis Wahyu dan juga Ananias itu bukan Yesus, Bung. Pahami itu. Ya, Anda bilang dia bukan Yesus, apa coba? Secara fundamental bahwa dia bukan Yesus. Penyesat. Sederhana kan? Aduh. Kok aduh? Ya silakan interpretasi Anda seperti itu. Loh, kok aduh? Tapi gara-gara Paulus itu banyak sebentar Bang, sebentar. Gara-gara Paulus dia banyak menulis kitab. Gara-gara Paulus banyak juga dia memberikan banyak orang juga bertobat. Gara-gara Paulus banyak juga orang diberkati, dan juga gara-gara Paulus sekali lagi dia juga bawa banyak orang juga diselamatkan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Paulus bukan murid Yesus, Anda tidak bisa membuktikan secara yuridis ya Bang Juma. Coba buktikan bahwa Rasul Paulus itu. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh kata Yesus tuh. Akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Itu sudah dalil. Nah sekarang coba Anda terka-terka diri Anda. Kok agama saya berbeda dengan agama Yahudi? Yahudi itu dari dulunya itu tradisi bang. Mantap aja. Terka-terka diri Anda dulu, terka-terka. Kok satu-satunya agama yang mengimani pencipta mati dibunuh oleh manusia sendiri, ciptanya sendiri? Coba pelajari diri Anda dulu, agama Anda dulu. Nah, bang, kok bisa Taurat itu bertentangan dengan agama saya? Anda jangan potong-potong dulu. Pahami itu dulu. Kok bisa? Anda punya estetika tidak bang? Apa itu? Aku bilang apa? Kalau kamu jelaskan, aku mendengar. Belajarlah menghargai orang sikit. Oh, Anda merasa tidak dihargai? Oke, silakan. Bukan tidak dihargai, tapi sekali dibicara dipotong, Anda tidak fair. Ya sudah, Anda bicara 3 jam, jangan berhenti. Silakan. Iya. Kenapa dulu umat Katolik itu dibunuh oleh orang Yahudi? Itu aku jangan bahas genom di sini Pak, nanti malah ngawur. Enggak kebalik ya? Enggak kebalik Bang? Kebalik kayaknya. Ya, aku tanya dulu. Aku tanya dulu, kenapa dulu orang Katolik itu dibunuh sama orang Yahudi? Enggak kebalik itu. Perbaiki dulu bicaranya. Perbaiki bicaranya dulu. Enggak kebalik itu. Ya itu, aku tetap bertanya bahwa kenapa dulu orang Katolik itu dibunuh sama orang Yahudi? Terbalik itu dalilmu. Orang Yahudi dibunuh sama orang Katolik. Itu yang betul. Kenapa kau balik-balik? Hey. Anda ini belajar kitab apa bang? Oh baca Mikabe. Baca kitab Mikabe. Baca. Mati Mija. Di mana orang Yahudi memerangi orang Katolik? Di mana? Back to the topic lah, jangan lari kemana-mana. Kok diputar-putar? Hai, orang Roma yang ada cikal bakal Katolik lah yang kemudian menjajah orang Yahudi. Itu yang betul, jangan kau balik-balik.
Untung saja umatnya Nabi Muhammad mengusir penjajah Romawi di tanah Palestina, Yerusalem. Jangan kau putar-putar, jangan kayak Paulus, kau putar-putar, ciptaan dijadikan menjadi Tuhan, jangan. Saya nggak tahu kenapa Bang Juma benci sekali sama Rasul Karena Paulus. Yesus juga membencinya, paham? Tuh, mana ada Yesus membenci Saya dia memilih, buktikan. dia membenci gimana sih? Mau Ada saya Yesus. buktikan? Halusinasi saja itu. Aduh. Mau saya buktikan? Mana Ya, silakan. Coba Oke. kamu- Tapi buktikan jangan pakai Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. hubungannya dengan Rasul Paulus. Oh, Aduh, jelas, nanti Lord. saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Dengarkan saya dulu. Anda kan minta bukti, saya buktikan. Celakalah engkau wahai ahli Dia Taurat. juga ada hubungannya, nggak apple to apple. Apple to apple itu terus dari tadi. Memang Kristen dengan Yesus apple to apple enggak nyambung. Sekarang dengarkan saya. Anda bertanya, saya jawab. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Oke? Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan mereka pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah sekte yang adalah ahli Taurat dan orang Farisi selain Paulus? Kalau Anda mengatakan itu bukan Paulus, tolong tunjukkan siapa orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Jawab. Orang Farisi saja kamu tidak pernah tahu, Bang. Bukan apple Jangan to kau apple. ajarin saya, jangan kau ajarin saya. Pertanyaan saya meluncur. Quran saja itu. Pertanyaan saya, semua siapa golok- orang golok- Farisi yang mendirikan agama di luar agama Yahudi? Silakan. Siapa? Orang Farisi. Iya, Mau dijawab siapa? apa itu gak nyambung itu. Nggak nyambung lagi. Nggak pernah mau Kecuali nyambung. kalau di situ dia memang benar-benar bahwa dituliskan bahwa aku membenci Paulus atau aku membenci dari keturunan ini, ya itu jelas itu Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan, pakai ayat baca itu data untuk selanjutnya. membuktikan bahwa Yesus benci sama Baca Paulus. dalil selanjutnya, Bu. Gimana sih? Engkau adalah keturunan ular beludak. Hai kau ular-ular. Hai kau keturunan ular Ya, itu beludak. orang-orang Farisi Siapa? yang belum bertobat. Nah, Kalau- siapa kalau kemudian Rasul orang Paulus Farisi? sudah bertobat. Sebutkan satu nama orang Farisi yang mendirikan sekte Nasorios selain Paulus. Silakan. Saya kasih data. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus inilah penyakit diskusi sama sampar. Bang Juma ini aneh, dia interpretasi dirinya. Gimana sih orang ini? Anda bertanya, saya jawab. Dia tafsirkan ayat Saya Alkitab itu bertanya, dengan nanya Dewi. saya bertanya, Sehingga Anda nggak makanya jawab. Anda- Saya ditanya, saya menjawab. Pandangan sudut dia saja. Ya sudah, saya salah. Oke, saya nyerah. Anda yang benar. Tolong tunjukkan sekarang kepada saya orang Farisi, mengaku Farisi, pengikutnya disebut agama Kristen selain Paulus. Silakan. Sudahlah orang Farisi mengaku Farisi lagi. Apa itu, Bang? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nggak level, Si- nggak level Bang. Sekarang Bang, nggak tunjukkan. level. Anda memenang Dia sendiri. ada Anda memenang turun, sendiri. turunkan satu ini. Turunkan ini, si apple ini. Turunkan. Kau ke gereja sana. Seperti biasa. Celok. Turun. Sekarang, kalian yang masih mau waras, dengarkan saya. Siapa yang disebut Yesus celaka yang adalah orang Farisi selain Paulus? Kalau bukan Paulus, silakan. Tunjukkan kepada saya. Yang menyeberangi lautan. Menjelajahi daratan, dan memiliki pengikut di luar daripada Yerusalem. Siapa selain Paulus? Tunjukkan ke saya. Itu Anda menghalusinasi saja, Bang. Yang Ini lagi. orang Farisi. Orang Farisi. Ini lagi. Orang Farisi itu siapa, Bang? Kau Suruh jelaskan dulu, Dosma orang naik ke Farisi sini, itu Suruh Dosma naik ke sini. Sama semua gorila-gorilanya suruh naik ke sini. Biar ku ajarin Bible. Anda cuma menerjemahkan ayat. Ini kalau saya sudah keras kayak begini dibilang penghujat. Kalau udah ditegasin kebenaran dibilang penista. Kamu kalah data, kalah argumentasi, kalah kebenaran, jangan lapor. Lawan saya dengan data. Saya bertanya dengan baik loh, ku halusin. Tolong tunjukkan kepada saya
orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya, yang disebut Kristen pertama kali di Antioquia, Turki. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Siapa? Filipi 3 nomor 5. Aku ini adalah orang Farisi. Kata siapa? Kata Paulus. Yesus mengingatkan, waspadalah kepada orang Farisi. Siapa tokoh dari Farisi yang mendirikan agama Kristen? Kalau bukan Paulus, tunjukkan siapa, please. Alamak. Anda ini susah. Agama Kristen tidak didirikan Paulus. Sudah dibilang tadi bahwa Paulus itu rasul, bukan murid. Yang mendirikan Katolik itu murid Yesus sendiri. Siapa? Petrus, Santo Petrus. Petrus, saudara. Baca Galatia 2 nomor 8. Itu Anda menerjemahkan ayat-ayat. Tunggu. Iya, aku cakap kau dengar dulu. Petrus, kutanya dulu samamu. Petrus diutus kepada orang bersunat atau tidak bersunat? Di toko-toko Paulus. Ayo. Petrus diutus untuk jemaah bersunat atau jemaah tidak bersunat? Tidak bersunat. Tidak bersunat. Orang-orang Katolik Roma bersunat atau tidak? Tidak bersunat. Tidak bersunat. Lalu yang datang ke sana siapa? Datang ke Roma siapa? Macet dia bang. Hah? Yang mendirikan Yang datang ke Roma mendirikan agama Katolik itu siapa? Paul. Siapa? Santo Petrus. Anda jangan mengalihkan Petrus diutus. Kalau Santo silakan Santomu, bawa pulang si Santo. Yang saya bahas ini murid Yesus. Murid Yesus yang bernama Petrus, dengar. Murid Yesus yang bernama Petrus ini diutus untuk orang bersunat atau bukan orang bersunat? Tuh kenapa dia, kalau kau bilang orang bersunat dan tidak bersunat, kau kenapa Yesus itu datang ke Yahudi sana, ke Israel sana? Udahlah. Masih perlu belajar 572 tahun ya. Suruh Dosma ke sini. Dosmanya kusuruh sini biar ku ajarin Bible. Bang Lintang terakhir tinggalan yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monitor. Ayo Bang Lintang. Iya. Ayo jujur Bang, ayo jujur Bang. Bisa yuk jujur. Kenapa? Mana si kepasnya, Fandi? Kau turunkan. Dia kabur sendiri. Kepas sayang, naiklah. Kepas sayang. Aduh. Silakan Bang Lintang. Saya bacakan dulu Al-Quran ya, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza balada aminan warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarru ila azabin nar wa bi'sal masir thumma adtarru ila azabin nar wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nabi Ibrahim kemudian Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Nabi Ismail, seraya beliau berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimain ilaka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak
wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah, dan terimalah tobat kami, sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan dan minta kepada Allah supaya anak-anaknya itu tetap istiqamah, berserah diri kepada Allah, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itu doa Nabi Ibrahim sampai kepada keturunannya seluruhnya. Tapi di tengah-tengah keturunannya ada kemudian pengajaran yang justru menyembah kepada manusia bernama Yesus. Makanya pembengkokan akidah terjadi di situ. Makanya Kristen ini musuh beratnya itu adalah bebal. Karena kenapa? Akidahnya orang Yahudi berbeda dengan akidahnya orang Kristen. Makanya tadi saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Katolik? Tak ada jawaban. Siapa yang kemudian datang mengaku Yesus? Tak ada jawaban. Siapa yang kemudian mengaku bertemu dengan Mesias palsu yang bisa bermukjizat? Tak ada jawaban. Yang ada hanya tidak apple to apple. Itu aja terus dari tadi. Gimana mau diskusi? Mikana kabur. Gimana mau diskusi? Ya muncul lagi, kamu itu cuman begini dan begono. Saya minta data akurat. Saya minta data akurat karena pertanggungjawaban Al-Quran itu sangat nyata. Al-Quran mengatakan, wa may yarghabu millata Ibrahim. Siapa yang memperbodoh diri adalah mereka yang menolak ajaran Ibrahim. Kristen menolak ajaran Ibrahim. Ibrahim mengajarkan satu Tuhan. Kalian mau enggak satu Tuhan? Mulut ya, tapi implementasinya Ibrahim mengajarkan kemudian apa? Sunnat. Kalian? Enggak. Abraham mengajarkan kemudian kurban hewan. Kalian? Enggak juga. Lalu ngaku-ngaku ajaran kalian itu dari Ibrahim. Oh, sorry lah, Makanya Islam itu datang untuk meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan 180 derajat. Tadi orang mengajarkan satu Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, tiba-tiba berubah menjadi 3. Tadi Tuhan mengajarkan, katakan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mengorbankan persembahan kepada Tuhannya, hendaklah ia mempersembahkan korban hewan, yaitu kambing, domba, sapi, lembu. Tiba-tiba berubah menjadi orang yang dibunuh. Ajarkanlah kepada keturunanmu, inilah perjanjianku yang kekal. Sunatkanlah mereka, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah, sebab dia membatalkan perjanjian kekalku. Tiba di kalian, sunat tidak apa-apa, nggak boleh. Sunat malah nggak boleh dilakukan. Bengkok nggak ajaran itu? Bengkok. Tiba-tiba yang menjadi korban manusia. Siapa yang ngajarin? Ya, silakan. Ya, syariat sunat itu umur berapa? Bagus. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai sunat, karena ajaran Nabi Ibrahim yang terkhusus kepada keturunannya, itu hanya spesial kepada keturunannya. Ismail dan juga Ishak, itu ajarannya tidak terkandung kemudian di dalam Torah dan tidak terkandung kemudian cetusannya dalam Al-Quran. Artinya apa? Keturunan Abraham diperintahkan kemudian bersunnat. Itu intinya. Tidak ada ketetapan, tidak ada ketetapan bahwa sabar dulu. Tidak ada ketetapan umur berapa? Tidak ada syarat 8 hari, nggak ada. Mana syaratnya? Ada di bangsa Israel umur 8 hari. Ya, itu Israel. Israel 8 hari. Israel 8 hari dapat dari mana? Israel dari ajaran kitabnya mereka, kitab Kejadian. Kitab Kejadian, perjanjian antara Abraham dengan Allah kan? Ya, betul. Antara Tuhanku dan Tuhannya Abraham, bukan Tuhanmu. Okay. Maaf. Ya. Kalau Anda ngikuti yang mana? Syariat Saya yang mengikuti mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dapat dari mana? Nabi Muhammad mendapatkan ajaran dari Allah. Di mana? Di sebelah mana mendapat dari Allah?
Di Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. Ikutilah. Isinya apa? Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Oke, setelah disuruh mengikuti, Ya, salah satu dia ajarannya mendapatkan sunat. dari mana? Mendapatkan Salah sa- syariatnya dari mana? Salah satu ajarannya sunat. Iya, mendapatkan syariatnya dari mana? Syariatnya dari Allah. Di sebelah mana ada sunat? Di sebelah mana ada sunat? Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikut ajaran Nabi Ibrahim. Iya, Muhammad kan nggak kenal Ibrahim. Jadi syariat sunatnya dapat dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk kemudian mengajarkan satu sunat. Di Beliau sebelah mana mengatakan wahyunya? beliau mengatakan Wahyunya? salah satu beliau Wahyunya mengatakan ada di sebelah mana, Pak? beliau mengatakan dalam hadisnya salah satu fitrah itu adalah bersunat, potong kulup. Oke? Dan dia mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Fitrahnya umat Islam adalah sunat, itu wajib bagi laki-laki. Paham ya? Nah, sekarang dari mana kalian mendapatkan syariat tidak sunat? Jawab. Yang umur 8 hari, syariatnya Abraham kok nggak ada di Islam? Loh, ini bukan masalah harinya. Sunat itu mau potong kulup. Abraham potong kulupnya usia berapa? Abraham pada usianya, tetapi syariatnya kan umur 8 hari untuk Syariat keturunannya. Islam itu beda, Bung. Syariat Kalau Islam itu Abrahamnya sama, harusnya sama, Bang. kalau begitu, kalau Abraham kalian di Kristen, kalau Abraham yang ada di Kristen dan Abraham yang ada di Bani Israel sama nggak? Sama. Sama. Abraham perintahkan sunat nggak? Diperintahkan sunat. Kenapa di Kristen dilarang sunat? Perintahnya untuk siapa di situ? Ya, katanya Abrahamnya sama. Pieto, mas. Enggak. Di perjanjiannya itu gimana bunyinya? Bunyi perjanjiannya gimana? Sunat. Untuk siapa? Inilah perjanjian kekalku. Kejadian 17. Iya, untuk Kejadian siapa 17. Bahwa anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus bersunat. Oke, kalau bukan keturunan sunat enggak? Kami bersunat. Orang Yahudi bersunat. Kalau bukan keturunan sunat apa enggak? Kalau dia mengaku mengikuti milah Abraham, wajib sunat. Kalau bukan keturunan, mereka bukan pengikut milah Abraham, itu orang kafir, tidak sunat. Perjanjiannya itu bunyinya itu keturunannya, bukan mengikuti milah. Secara turun-temurun. Iya, keturunannya kan. Secara turun-temurun. Keturunannya bukan secara turun-temurun. Ya, secara turun-temurun. Oke? Iya, yang turun-temurun itu keturunannya atau orang lain. Oke. Berarti ajaran Nabi Ibrahim dan keturunannya menurutmu hanya keturunannya kan? Lalu Kristennya dari mana? Perjanjiannya kan gitu. Abraham, keturunannya, secara orang yang turun-temurun, dibeli, orang secara yang tinggal di rumahnya. turun-temurun, sunat. Bukan secara. Iya, tapi keturunannya bukan orang lain. Yes, betul. Oke, kita selesai sampai situ ya. Oke? Iya, jadi kalau bukan keturunan sunat apa enggak? Dengar dulu. Kita selesai sampai situ ya. Turun-temurun, keturunannya saja. Baik dari Ismail maupun dari Ishak. Oke? Iya, betul. Oke. Nah, kami umat Islam dari keturunan Nabi Ibrahim bernama Nabi Muhammad SAW memiliki umat. Apa katanya? Salah satu fitrah umatku adalah bersunnat. Kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kami bersunnat. Sekarang saya tanya samamu, kamu itu umatnya siapa? Tidak. Perjanjiannya gimana? Dibaca lagi. Saya tanya samamu, kamu umatnya siapa? Sampai kamu tidak bersunat. Jawab. Kita umat Allah. Meong. Umat Ya, Allah jadi bilang. perjanjiannya baca lagi dong. Perjanjiannya baca lagi. Tunggu. Saya mau orang yang mendengarkan kita ini yang hampir 4.000 orang ini tertawa semuanya. Kutanya samamu. Kami umatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersunat, mengikuti milah Abraham.
Kamu umatnya siapa dan mengikuti siapa? Kamu tidak bersunat. Jawab. Milah Abraham itu untuk keturunan Abraham saja, turun temurun. Itu Oke, dalilnya kan ada. tadi sudah aku bilang. Tadi sudah aku Kalau bilang umat kita sudah Islam final. itu kan bukan keturunannya. Yang keturunan kan hanya Muhammad saja. Oke, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya nggak bersunat. Iya, mengajarkan. Nah, itu salahnya, karena Alhamdulillahi perjanjiannya Rabbil nggak begitu. Alamin. Alhamdulillahi salahnya di situ, Rabbil Pak. Alamin. Sekarang Anda Perjanjiannya adalah nggak begitu, Bang. Astagfirullahaladzim. Perjanjiannya nggak gitu. Hai, jangan sampai saya kasar mulut ya. Kalau diskusi itu harus pakai otak. Kita sudah final. Perintah perjanjian kekal sunat itu hanya kepada keturunannya. Titik. Nabi Muhammad punya umat. Bukan karena keturunan, tapi karena umat. Umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersunat. Tak ada hubungannya dengan keturunan. Keturunan hanya sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian punya umat. Umatnya dikatakan salah satu fitrah untuk masuk ke dalam surga adalah harus suci. Salah satu yang disebut suci adalah bersunat bagi laki-laki. Oke? Maka kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena syariat. Paham? Jangan kau bawa keturunan. Keturunan tadi kita udah final. Ya silahkan. Anda nggak baca perjanjian, silahkan. Kasar juga saya nanti lama-lama sama ente. Perjanjian itu hanya untuk keturunan. Karpet. Kami bersunat bukan karena keturunan. Balon. Kami bersunat karena syariat. Yang menyariatkan itu Nabi kami. Kampret. Sorry, itu kan ku bilang kok buat saya kasar. Silahkan. Aduh. Silahkan. Sekarang mampus. Siapa suruh Bahlul? Karpet bukan kampret, karpet. Dodol. Makanya kurangi makan babi. Saya bilang kita sudah final. Kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena syariat kami dari Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apple to apple dong. Siapa yang menjadikan Anda tidak bersunat? Anda mengikuti siapa? Kami umatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersunat. Kamu umatnya siapa diperintahkan tidak bersunat? Ukurlah diri kau. Ukur. Kau pergi ke toko bangunan, beli sana meteran, ukur dirimu. Berapa kilometer panjangnya itu dari rambutmu sampai kakimu. Susah kali. Menghindari pertanyaan dengan pura-pura bahlul. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Fi qulubihim marada, fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Karena kau membangkitkan penyakitmu, Allah menambah-nambahkan penyakitmu itu. Karena kau yang memperbodoh dirimu. Ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Nah, itu dia. Ya kan? Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, itulah kau. Sudah dibilang perjanjian kekal. Inilah perjanjian kekalku. Bahwa semua keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun harus bersunat. Begitu juga dengan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, atau budak yang ada di tengah-tengahmu, atau orang yang engkau beli, yang tinggal di tengah-tengahmu. Wajib sunat. Kalau tidak, dibunuh, kata Tuhan. Nah, sampai ajaran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai perkara. Umatnya dikatakan salah satu fitrah adalah kalian bersunat. Jadi kami bersunat bukan karena keturunan. Makanya kami tidak mengatakan kami ini adalah Arab rohani. Tidak seperti orang sebelah. Kami ini adalah Israel rohani. Nenek Mugundul. Kami bersunat karena syariat agama kami yang memerintahkan itu. Jadi yang menjadi urusan bukan sunat. Kami bukan. Kami bersunat bukan karena Abraham yang mengajarkan, tapi karena Nabi Muhammad memerintahkan mengikuti milah Abraham. Dan salah satu milahnya adalah sunat, dan Nabi Muhammad mengajarkan kami bersunat. Dah, selesai. Pertanyaannya kemudian, umatnya Nabi Abraham dari keturunannya Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya, umatnya mensyariatkan sunat. Pertanyaan Bang Suma, untuk Dosma dan kawan-kawan, kalian umat siapa sampai kalian tidak bersunat? Jawab sampai jantungmu pindah ke dada kanan. Demikian.
Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan typing di bawah aku Kristen Bang. Weleng Gray Kristen atau Muslim, brother? Kalau mau menambahkan aja Bang Suma. Anda Kristen Ya, atau Muslim? silakan Bang. Aku ini Kristen ini. Ya, Menambahkan. Silakan. Cuma mau menambahkan aja. Iya Bang, Itu iya kan Bang, itu silakan. sedang membahas soal masalah sunat menyunat ya. Iya. Nah, ini saya cuma mau menambahkan aja karena Yesus juga pada hari umur hari ke-8 itu disunat. Iya. Itu aja. Iya. Hari Nah, ke-8 terus kenapa pengikut Yesus tidak bersunat? Itu aja salah. aku mau menambahkan sih. Salah sahabatku, kenapa pengikut Paulus tidak bersunat? Kok pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus kawan, wajib bersunat. Pengikut Yesus itu wajib bersunat. Iya. Tapi banyak orang yang agama Kristen kan tidak bersunat juga. Karena itu ikut Paulus. Galatia 5 nomor 2, dengarkan. Galatia 5 nomor 2. Kok begitu? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yesus Kristus. Berarti yang tidak bersunat adalah pengikut Paulus. Kenapa mereka tidak bersunat? Karena mereka didoktrin. Kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Jangan kau potong ya. Mau nggak Yesus itu berguna? Mau. Jangan sunat. Mau nggak Yesus tidak berguna bagimu? Mau. Sunatlah. Pasti Yesus tidak berguna bagimu. Jadi orang Kristen yang tidak bersunat, itu bukan pengikut Yesus. Itu pengikut Paulus. Ya, ini ajaran yang harus diluruskan juga sih. Karena Yesus sendiri kan disunat pada hari ke-8 ya. Itu aja sih aku mau menambahkan itu. Yesus berkata begini, Yohanes 14 nomor berapa itu? Nomor Yohanes 14 nomor 17. Apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku sunat pengikutku. Aku sujud pengikutku sujud. Aku puasa pengikutku puasa. Aku sunat pengikutku sunat. Jadi yang tidak sunat bukan pengikutku. Yang tidak sunat pengikut Paulus. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus tidak berguna baginya. Pasti Kristen tidak mau. Yesus Kristen ini pasti mau Yesus ini berguna bagi mereka. Makanya mereka nggak bersunat. Berarti Kristen sama dengan pengikut Paulus. Begitu, Bung. Berarti dalam Bible itu Bang cuma ada 2 pengajaran ya? Yes. Kalau begitu, ada satu pengajaran tentang Yesus, ada satu yang lainnya pengajaran tentang Paulus. Benar jadi ini sekali, pintar. Jadi rancu ini bagi umat Kristen sendiri Bang cuma. Ya. Jadi Sebentar, Bang Wela ini Kristen atau Muslim sih, Bang? Aku Kristen, Bang. Kristen apa, Bang? Kristen Katolik. Lanjut. Anda mau menjadi pengikut Yesus atau menjadi pengikut Paulus? Ya karena yang aku tahu kan Yesus kan pada hari ke-8 disunat, yang makanya pengikutnya itu harusnya disunat. Mana tahu bilang ada pengajaran Paulus tentang pelarangan tentang sunat. Nah, itu aku baru dengar itu, Bang. Nah, itu dia. Anda bersunat? Ya, bersunat. Nah, kalau Anda bersunat dan Anda percaya kepada Paulus, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya. Itu aja sih aku mau menambahkan, Bang Suma. Gimana dong sekarang posisi Anda ini? Yesus tidak berguna bagi Anda. Gimana dong? Solusinya cari paha ayam, sambung kulup Anda. Tapi saya nggak yakin 3 bulan kemudian tidak tumbuh bulu ayam di situ, Bang. Sekarang Anda bingung. Kalau saya ikut Yesus, saya harus sunat. Kalau saya ikut Paulus, saya harus tidak bersunat. Anda pilih. Kalau Anda ikut Yesus, berarti Anda harus meninggalkan Paulus.
Kalau Anda meninggalkan Paulus, berarti Anda bukan Kristen lagi. Yang mana? Itulah yang tadi aku mau katakan, Bang. Ada dua pengajaran dalam Bible ini sendiri. Itu yang Anda harus milih salah satunya kan? Iya.